Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pengajian ngaji Arema 2. Yang minggu yang kemarin itu sebetulnya sudah ada yang kita bahas karena ada gangguan daripada HP-nya itu, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam YouTube itu ya. Maka sekarang hari ini insya Allah tidak ada gangguan lagi dari segi YouTube-nya. Maka hari ini akan saya bahas surat An-Naml ayat 19. Maka kami persilakan pada saudara Hafid untuk membaca satu ayat tersebut pada surat An-Naml ayat nomor 19. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang mana telah membacakan ayat tersebut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, akan saya jelaskan surat An-Naml ayat 219 yang telah dibacakan oleh saudara Afif. Ya, saya ulangi lagi bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya, kami jelaskan menurut qawaidnya atau tata bahasanya. Fa itu litartibi jabda. Tabassama ini fi'il madi dengan wazan tafa'ala. Tabassama dohikan, maka Sulaiman itu tersenyum, dohikan dan tertawa. Ini kalau tabassama itu tersenyum, dohikan itu ketawa, tertawa ya. Di sinonim saja itu. Berarti dohikan ini naat daripada tabassama. Min qawliya dari ucapan ha ini kembali ke semut tadi itu. Ya. Waqala dia Sulaiman itu berkata, ya Rabbi, harusnya itu ada huruf nidanya. Makanya itu saya baca ya Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, teguhkanlah aku untuk an askuro, untuk mensyukuri nikmatakal lati an'amta alayya, mensyukuri nikmatmu ya, yang mana engkau telah memberi nikmat atas aku alayya ya. Wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Jadi syukurnya Sulaiman itu dikarenakan mendapatkan nikmat dari Allah ya, yang diberikan juga kepada kedua orang tuanya. Ya, ini doa yang paling baik ini bagi kita orang itu ya.
Jadi kita ini harus berdoa seperti ini. Nah, jadi jangan lupa kepada kedua orang tua. Yang mana kedua orang tua itu telah membimbing kita menjadi orang yang muslim. Nah, sedangkan di ayat ini kan Sulaiman, ya, seorang nabi yang mempunyai kelebihan daripada nabi-nabi yang lainnya itu. Dia tuh tetap berdoa untuk kedua orang tuanya, apalagi kita loh. Kalau kita ini tidak mau mendoakan kepada orang tua kita, ini gimana ya? Disyukur kita ini punya orang tua telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada suatu ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus bersyukur sama Allah dan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Wa an a'mala sholihan tardohu, yang mana dia tuh mengamalkan suatu amalan yang baik yang diridhoi Allah. Nah, gitu. Jadi amalan orang tua dan orang-orang kita ini yang Sulaiman itu mendoakan karena amalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau kita ini menyempelekan kedua orang tua, ya berarti bukan ya apa gitu loh. Dengan Sulaiman saja betul dia tuh anaknya Nabi Daud, cuma dia tetap memintakan kepada Allah karena mendapatkan nikmat daripada Allah itu melalui ayahnya, kedua orang tuanya. Iya, nah itu. Wa akhirni birahmatika bi ibadika. Lah ini baru Sulaiman itu memasakan gitu. Masukkanlah aku kepada kelompok golongan dari hamba-hambamu yang berbuat baik karena rahmatmu. Nah ini terakhir gitu. Jadi masukkanlah aku kepada hamba-hambamu yang soleh, yang baik dengan karena rahmatmu. Jadi suatu amalan itu bukan jaminan gitu. Tapi kalau rahmat itu pasti jaminan. Kita masuk kepada Allah. Jadi orang tua kita itu mendapatkan rahmat dari Allah untuk ini an-a'mala sholihan tardohu, untuk mengarahkan kita ini ya sebagai anak itu supaya berlaku baik, ya melakukan suatu amalan yang bagus yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, ya yang diridhoinya, maksudnya itu. Kita harus bersyukur sama Allah dulu ya. Dan kedua orang tua kita ini jangan sembrono ya, jangan dianggap nikmat itu karena amalan kita, bukan ya, karena rahmat itu. Kalau tidak ada rahmat kita tidak bisa mengamalkan suatu kebaikan. Ya gitu. Nah sekarang ada hadis ini. Akhrajal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu wa malu innahu lan yadkhula ahadun jannata bi amalihi wa qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana illa an tahummadani Allahu birahmatihi. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan berasal dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, saddidu. Nah ini ingat itu. Apa itu? Saddidu. Ya, ini fi'il madhi. Saddidu, berlakulah lurus, jangan bohong ya,
Saddidu, lakukan yang benar maksudnya, jangan berdusta, berbohong. Saddidu, berlakulah lurus di segala ucapan, kelakuan apapun juga yang benar. Kalau ini salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar. Saddidu, ini fi'il amr ini, ya. Fi'il amr itu, awas itu, perintah ini oleh Allah, betul. Banyak kita ini dapatkan sesuatu hal itu yang menyimpang dari perintah itu banyak. Dari segi bacaan ayat Al-Quran itu harusnya betul. Katakan ini ya ini, umpamanya seperti kemarin tuh saya sebutkan, wa idza maritu fa huwa yasfina, yasfini. Nah, itu kan itu kemarin tuh. Wa idza maritu fa huwa yasfini ya dibaca itu. Ini harus ini perintah ini. Saddidu, berlakulah lurus. Kalau sampai baca bahwa yasfin ini salah, nanti domir ini keliru, nanti una. Gitu. Ya, sebetulnya kemarin ini saya jelaskan seperti itu karena ada gangguan. Nah, ini saya selipkan suatu ya. Yasfini harus dibaca ini. Kalau sampai baca yasfin ya, ini nunnya fathah, domirnya huna. Jadi kebanyakan orang baca yasfin, ini pasti nunnya fathah. Nah ini keliru nanti. Maka saddidu, berlakulah lurus, jujur. Jangan main-main, ini ayat Al-Quran. Ini hadis. Saddidu, fi'il amr. Perintah. Berlakulah lurus, jujur. Lurus ya sama dengan jujur. Nah, gitu. Ya, dari segi apapun juga. Dari segi bacaan ayat Al-Quran juga harus gitu, lurus, jujur. Kalau ini katakan ini ya gini. Jangan di model-model. Buktinya ini keliru. Ya. Faiza maritu, maka apabila saya ini Ibrahim ini Ibrahim ini. Nah, Ibrahim dia berkata gitu, apabila saya sakit ya, Pak ini jawab mati itu, jawab iza itu, ya, huwa ini domirnya kembali ke pasal siapa dia yang disebutkan oleh domirku tadi itu, yasfi ini dia yang menyembuhkan aku. Nah, iyaknya ini dihilangkan, tidak ditulis di ayat itu. Makanya nunnya ini kasro. Lah nun di sini namanya nun bikoya. Betul nun ini tidak mempunyai jabatan i'rab itu, tapi ini untuk menyelamatkan fi'il ini, yasfini, menyelamatkan dari harokat kasro. Yasfiyi kan tidak boleh itu, tidak ada hukumnya seperti itu. Makanya itu dikasih nun bikoya, maka aslinya itu yasfini, ada yuknya, ya mutakalimnya yang dibuang dan telah dipertegas oleh Allah. Huwa, maka dia yang menyembuhkan aku. Jadi kalau membaca wa idza maritu fa huwa yasfin, ini ya apa ini? Ini berarti tidak lurus dia orang itu mengatakan seperti itu. Iya, ini menyimpang dari
hadis ini ya ditelanjutkan. Waqaribu, mendekatkanlah kamu kepada Allah. Nah ini, jadi harus hati-hati kita ini. Ya, wa'malu, dan beramallah kamu. Ya. Sungguh dia lan yadkhulal akhatul jannata. Ya. Salah satu tidak akan masuk surga karena amalannya. Nah itu. Jadi kalau mengucapkan suatu ayat itu keliru, ini kan amalan tuh. Ya, tidak akan masuk surga nih. Ya, mereka mengatakan sahabat itu, wala anta ya Rasulullah. Tidak engkau ya Rasulullah. Iya. Sekalipun Rasulullah itu dikatakan tidak akan masuk surga karena amalannya ini. Nah seperti ini tadi itu ya. Karena mengajarkan suatu ilmu agama ya, kita amalan loh. Ya. Tapi dia membacanya keliru. Ya apa? Ya. Jadi amalan itu tidak menentukan dia masuk surga. Maka sahabat itu berkata, wala anak. Maka Rasulullah itu berkata, wala anak, dan tidak kami, saya maksudnya itu, kecuali anta madani Allahu birahmatihi, kecuali ya Allah itu telah meliput, menaungi ya aku, yaknya ini, nah nun ini nun wikoya. Nah, ya ini mutakalim. Nah gitu, ya. Karena rahmatnya, dia dilindungi lah maksudnya itu. Karena rahmat Allah. Di Rasulullah juga gitu, walaupun Rasulullah karena amal, kalau tidak ada rahmat dari Allah, dia akan masuk surga. Ini hadis yang mengeluarkan Al-Bukhari dan yang menulis hadis ini Al-Bukhari dan Muslim yang berasal dari Abu Hurairah. Ini, jadi siapapun juga yang mendakwakan dengan baca-baca ayat-ayat Al-Quran, itu kan suatu amalan tuh. Ya. Yang jujur maksudnya itu saat itu ya perintah ya lurus. Waqaribu, mendekatkanlah dirimu kepada Allah. Wa'malu, dan amalah itu. Jadi awas itu, jangan main-main itu ya. Baca suatu ayat itu yang benar, jangan aneh-aneh lah. Jadi hanya itu mau balik membaca yang itu, Masya Allah. Ini Rasulullah sendiri itu mengatakan saat itu berlakulah lurus. Waqaribu, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi sebelum suatu mengutarakan suatu ilmu, mohon sama Allah ini, an askura nikmatak. Kan memberi pelajaran, memberi nasihat itu kan suatu kenikmatan. Bisa mengucapkan seperti itu, suatu nikmat itu. Kalau tidak ada nikmat, tidak mungkin nih. Ya. Bisa mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan benar, maksudnya itu suatu kenikmatan. Belum tentu orang-orang lain itu bisa memberi ya. Apalagi mubalek itu kan suatu kenikmatan sebetulnya itu, memberi nasihat melalui ayat-ayat Al-Quran, kenikmatan tuh harusnya bersyukur dan
hati-hati, lurus. Ucapkanlah yang benar, katakan yang benar. Yang salah ya katakanlah salah. Itu. Ya, saya cukupkan sekian pengajian saya ini. Mudah-mudahan dari saya, keterangan saya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tekankan pada mubaligh, ustaz, yai, ya, ulama, berkatalah yang jujur. Ya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan, ya dia di masyarakat yang mumpuni dari segi ilmu agamanya, berlakulah jujur, lurus, jadi setidu, ya, dan dekatkan dirimu pada Allah. Jadi jangan main-main nih ayat ini, betul ini ayat ini doa syukur yang diutarakan oleh Sulaiman. Ini sering diutarakan pada orang-orang yang berilmu itu. Ya, Robbi, ya Robbi, harusnya gitu, ada ya Robbi-nya munadanya itu dibaca kalau bisa. Ya Robbi, auzi'ni an askuro nikmatakan lati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu. Ridhoi kita wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ini doa yang perlu kita amalkan itu dan mengetahui apa. Ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mendapatkan ridho dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.